Orang ini tidak akan membiarkan temannya mengikat rambutnya. Bahkan mengacak-acak rambutnya. Tutupi wajah dengan rambutnya. Hanya karena tidak ingin membiarkan orang lain. Lihat leher yang seksi punya dia. Nafsu posesif yang menakutkan ini. To ensure a comfortable life, our people we offer several benefits. Dilihat oleh Yongdo. Sepulang sekolah, Yongdo memblokir ruang kelas. Kunci Eng Sang di dalam. Dia ingin menyelidiki identitas asli Eng Sang. Bahkan tuangkan semua barang di dalam tas keluar. Melihat Bona masuk ke dalam. Dia juga tuangkan semua barang di dalam tas dia keluar untuk membandingkan. Satu sisi penuh dengan perlengkapan sekolah. Satu sisi penuh kemewahan. Dari sana bisa melihat. Eng Sang jelas bukan anak dari keluarga kaya. Bahkan mengancam Eng Sang. Jika berpura-pura menjadi anak kaya di sekolah. Endingnya tidak terbayangkan. Sekarang Eng Sang mulai panik. Ketika sedang sangat canggung. Sahabat Chan yang datang untuk membantunya. Yang Do langsung marah. Sekarang di samping Eng Sang. Di mana-mana juga ada orang yang melindungi dia. Ini menghasut nafsu Yang Do untuk menang. Ketika Kim Tan tahu bahwa Eng Sang dibully. Langsung lari ke sana. Tapi melihat Yang Do sedang ganggu orang lain. Ternyata teman yang sering dibully ini. Memutuskan untuk melawan Yang Do sampai akhir. Tidak hati-hati menggaruk wajahnya. Sekarang Yang Do tidak mau memaafkan lagi. Dengan kekuatan keluarga. Bisa menuntutnya sampai mati. Teman itu tidak punya pilihan selain berlutut dan meminta maaf. Eng Sang melihat adegan itu. Tiba-tiba sangat khawatir. Bagaimana jika Yongdo memperlakukannya dengan cara yang sama? Akan seperti apa hidupnya dia? Pada saat itu Kim Tan datang suruh teman itu bangun. Lalu ketika Yongdo tidak menyadarinya. Meninju wajahnya. Sekarang aku memukul kamu. Apakah perlu berlutut dan meminta maaf? Yongdo berniat untuk melawan. Wali kelas muncul. Berdua dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah karena status ibu Kim Tan. Jadi hanya khawatir tentang situasi Yongdo. Jadi sekolah ini juga milik keluarga Kim Tan. Ketika meninggalkan ruangan, Yongdo terus mengejek Kim Tan. Karena bukan ibu kandung. Jadi tidak peduli jika Kim Tan terluka atau tidak. Tapi hanya khawatir reputasi sekolah akan rusak. Bahkan mengatakan dia harus berpikir untuk pindah sekolah. Yang Do menebak status Eng Sang sebagai siswa miskin. Panggil Eng Sang untuk mengirim 2 mie hitam. Juga menggunakan akhiran punya teman itu untuk mengancam. Dan katakan jika Eng Sang datang. Dia akan berpikir untuk membatalkan kasusnya. Teman itu juga minta tolong sama Eng Sang. Eng Sang terpaksa harus pergi ke hotel. Melihat Eng Sang, suasana hati Yongdo jauh lebih bahagia. Dan Eng Sang ditakuti olehnya. Cara punya Yongdo membuat Eng Sang semakin membencinya. Tepat waktu, adik Yongdo juga mencari ke situ. Tapi Yongdo menolak dia. Rahel tidak bisa percaya. Apakah ada orang di dalam? Ketika dia masuk ke dalam, menemukan Eng Sang sedang makan mie sama Yongdo. Rahel mengolok-olok Eng Sang banyak trik. Bahkan Yongdo juga melindunginya. Ketika keluar, langsung telepon Kim Tan untuk laporan. Tetapi tidak mengharapkan tindakan ini. Mempromosikan cinta antara Eng Sang dan Kim Tan. Ponsel dia berdering. Tapi bukan dari orang yang dia mau angkat. Tapi detik kemudian, orang yang menelepon itu muncul di sampingnya. Yongdo tidak kekerasan seperti dulu lagi. Tapi lihat dia sekarang lebih kejam dari sebelumnya. Eng Sang hanya bisa dengan patuh simpan no HP-nya. Setelah pulang sekolah, Eng Sang berangkat kerja di kafe. Pada saat itu Yongdo menelepon lagi. Eng Sang tidak mau angkat. Setelah itu melihat Yongdo sudah datang ke kafe dari kapan. Bagaimanapun, Eng Sang tidak akan mengangkat telepon dari Yongdo. Hari ini situasi hati Yongdo tidak baik. Ingin mencari orang untuk curhat. Dan tepat waktu Kim Tan juga muncul. Dan tanya Yongdo ngapain di sini. Tidak lupa mengancam dia jangan aneh-aneh dengan Cha Eng Sang. Perang kecemburuan pecah antara dua pria. Pemiliknya menyuruh mereka mengambil air untuk diminum. Ternyata Eng Sang sudah selesai kerja. 2 gelas air ini Eng Sang bayar dari uang sendiri. Untuk mereka berdua minum. Ketika Yongdo keluar dari kafe. Menemukan bahwa motor dia sudah diangkut sama polisi. Kim Tan sangat senang. Karena dia yang laporan. Orang di bawah umur bawa sepeda motor itu adalah ilegal. Ronde ini Kim Tan menang. Setelah sampai ke rumah, Kim Tan datang ke kamar punya pembantu ingin mencari Eng Sang. Ketika mau ketuk pintu. Eng Sang tiba-tiba keluar. Mereka ingin berbicara. Ibu Kim Tan tiba-tiba muncul.
Mereka hanya bisa bersembunyi di kamar simpan barang. Tapi kamar ini terlalu sempit. Mereka berdiri di dekatnya. Suasana tiba-tiba menjadi romantis. Ketika Kim Tan ingin mencium Sang, tiba-tiba berhenti. Dia pergi ke ruang bawah tanah, Kim Tan juga ikuti dia. Sang sedang belajar dan Kim Tan di samping melihatnya. Tiba-tiba marah karena cemburu, tanya Sang. Hari ini Yang Do sudah omong apa sama dia? Sang ingat hari ini merasakan bahwa Yang Do sangat berbeda. Sepertinya ada sesuatu buruk di hatinya. Mendengar Sang omong gitu, Kim Tan mulai cemburu lagi. Jadi Choi Yang Do tahu tempat kerja kamu. Bagaimana penjelasannya? Kamu suruh aku harus jelaskan apa? Aku juga baru tahu. Setelah berbicara sebentar, Kim Tan bereaksi. Sebelumnya dia selalu berpikir bahwa Yang Do karena ingin menghadapinya sering menyebabkan masalah untuk Sang. Sekarang dia sudah mengerti. Yang Do sudah sukai Sang juga. Dan Yang Do sedang berbaring di sofa. Terus berpikir. Adegan sedang bercanda dengan Sang di sekolah. Sekarang dia juga tidak mengerti. Kenapa diri sendiri ingin bertemu dengannya. Di hari berikut, saat makan siang. Dia ambil piring nasi punya Sang. Dan bilang sama dia, mulai dari sekarang. Harus makan sama dia. Sekarang Sang ingin melawan. Posisi orang yang sering dibully. Bawahan Yang Do juga sama sekali tidak sopan. Menekan Sang ke kursi. Semua teman-teman yang lain melihat dengan merasa aneh. Karena dari dulu sampai sekarang, Yang Do tidak pernah mau bully siswa perempuan. Sang sangat khawatir, dalam hati tidak tahu harus melakukan apa. Berkumpul semua keberanian tanya kepada Yang Do. Kenapa suruh dia duduk di sini? Yang Do bilang tidak apa-apa. Karena aku mau duduk di sini saja. Dengan waktu bersama Kim Tan juga melihat mereka. Di dalam kantin. Yang Do sedang bully gadis yang dia sukai. Mendengar seseorang marah. Yang Do marah tidak mau makan lagi, meletakkan sumpit. Kim Tan tidak peduli Yang Do. Tarik tangan Sang ingin bawa pergi. Kim Tan ingin bertarung dengan Yang Do. Saat bersiap untuk bertarung. Sang hentikan mereka. Aku memohon, jangan melakukan apa. Melihat muka ketakutan punya Sang. Kim Tan langsung bawa dia keluar. Sebenarnya Yang Do melihat Sang jatuh dalam hati juga sangat sedih. Mereka berdua naik ke atap gedung sekolah. Sang ketakutan sampai nangis. Kim Tan datang untuk melihat apakah Sang terluka. Pada saat itu Yang Do menelepon. Sang sangat takut. Kim Tan suruh dia jangan angkat telepon. Tapi dia sangat tidak berani matikan ponselnya. Dia khawatir Yang Do akan mengungkapkan identitas aslinya. Jadi Sang tetap mau angkat. Tepat saat itu, Kim Tan peluk dia. Menekan dia ke tembok. Hanya dengan begitu bisa menjadi tenang kembali. Lalu berkata yang keren. Cobalah untuk tidak mendengarkan lagi. Dia tidak akan biarkan seperti itu. Sang malu langsung lari. Baru menyadari jika Yang Do sedang menunggunya di tangga. Yang menarik lengannya langsung didorongnya. Marah dan langsung pergi. Teman di samping menemukan. Di seragam penuh dengan makanan. Dia merasa aneh. Yang Do tidak pernah menggertak gadis. Yang Do menjelaskan hanya karena dia penasaran. Bagaimana suasana hatinya jika Sang jatuh. Temannya bilang dia adalah orang bodoh karena cinta. Suka sama orang tapi menggertaknya. Sang masuk ke dalam toilet untuk bersihkan pakaiannya. Bona dengan hati baik. Kasih seragam olahraga untuk Sang. Kim Tan ingin balas dendam untuk pacarnya. Semua adegan itu terlihat oleh Rahel. Dia langsung marah masuk ke dalam kamar mandi. Menarik rambut Sang. Orang sepertimu hanya membawa bencana. Sekarang Kim Tan dan Yang Do karena kamu. Mereka sedang bertarung. Ketika mendengar berita ini, Sang segera berlari ke sana. Kim Tan dan Yang Do sudah banyak luka di tubuhnya. Menarik perhatian siswa di sekitar. Kepala sekolah memperingatkan jika keduanya terus mengganggu ketertiban sekolah. Keduanya akan pindah ke sekolah lain. Mereka awalnya adalah sahabat, sekarang berubah menjadi musuh. Sang pulang sampai ke pintu rumah. Menemukan Kim Tan terluka sedang menunggunya. Dengan ramah kembalikan telepon ke Sang. Lalu mulai manja seperti anak kecilnya. Sang jelas patah hati, tapi mencoba untuk tetap tenang. Ketika balik ke kamar, ingat ciuman dengan Kim Tan. Dalam hati dia ada sedikit sentuh. Dan Yang Do sedang duduk di minimarket. Ingat adegan Sang tertidur di depan dia. Bisa tidur seperti itu? Dia menyadari bahwa diri sendiri sudah jatuh cinta pada Sang juga.
Keesokan harinya, Kim Tan bangun dari subuh. Suruh sopir tunggu di pintu. Berharap bisa jalan ke sekolah bersama Eng Sang. Tapi menunggu dengan waktu yang lama, tapi dia tidak muncul. Ketika sampai ke sekolah, baru tahu jika hari ini Eng Sang tidak masuk. Dalam hati Yongdo juga merasakan tidak enak.